Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini mari siapkan hati kita akan memulai dengan ibadah kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Seminggu ini kami telah melakukan pekerjaan kami, bahkan terima kasih untuk kesehatan yang Engkau masih berikan bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu kepadamu, kami rindu untuk menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Mari layakan setiap kami, biarlah kami ada di altar-Mu dengan hati yang kudus, hati yang memandang Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Katakan mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan Yesus, tiada yang mustahil, tiada yang tak
tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, sama-sama kita angkat pujian Anggur Baru Tercurah di tempat ini. Amin. Ya. Kami percaya bahwa Roh Kudus tercurah di setiap kami, di rumah kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya
sukacita. Bapak Ibu, mari persiapkan persembahan kita. Kita akan memberi untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan dengan sukacita maupun yang tidak. Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang kami punya. Tuhan, biarlah kami memberikan dengan sukacita Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujian. Ku sembah kudus, kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini kami tetap dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kami beribadah seperti jemaat mula-mula yang menantikan Tuhan, yang menantikan Roh Kudus, yang bersekutu, yang bersaksi, yang mendengarkan pengajaran para hamba-hamba Tuhan dan memecahkan roti bersama-sama. Dan lewat rumah kami menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bahkan bagi dunia ini. Urapi setiap umat-Mu yang akan mendengarkan.
Sucikan, kuduskan, layakkan hati, supaya dapat ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatalah kepada hamba-Mu, biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi hidup setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Dipisahkan dari Dunia. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Selanjutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 18 dan 19. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, kita sering sudah membaca Alkitab bahwa janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Hal yang pertama-tama ingin saya katakan adalah, kalau kita mengasihi dunia lebih daripada Tuhan, akibatnya adalah kita akan meninggalkan kasih Tuhan itu. Padahal saudara, Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dunia ini. Bahkan Dia merelakan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita memang hidup di dalam dunia yang sedang kacau. Chaosnya dunia akibat pandemi corona membuat banyak orang Kristen mungkin khawatir, mungkin bimbang, mungkin takut. Aku makan apa hari ini? Aku bayar sekolah bagaimana? Saudara, aku bayar cicilan bagaimana? Ya, tetapi kalau kita mencari Tuhan, kita terfokus kepada Tuhan, kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita, Alkitab mengatakan, janganlah khawatir akan apapun juga. Apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, Tuhan akan menyediakannya. Maka saudara, Alkitab mengatakan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita sedang di dalam kekacauan dunia. Tetapi saya mendorong supaya umat Tuhan tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh bimbang, karena kita menerima kuasa Roh Kudus untuk kita tetap kokoh, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang pertama, kita dipisahkan dari dunia. Yang pertama karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ketika manusia yang pertama jatuh dalam dunia, dalam Kejadian pasal yang ketiga, terjadinya kekacauan di dalam dunia, terjadinya pembunuhan, terjadinya kekacauan, terjadinya kawin-mengawin yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan standarkan dalam kehidupan manusia. Manusia yang pertama untuk menjadi berkat bagi dunia sudah gagal karena jatuh di dalam dosa.
Dan dosa itu sudah mempengaruhi seluruh dunia. Dosa itu sudah menjadi dosa secara universal. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dari saudara, Tuhan memanggil orang yang berdosa. Tuhan Yesus memanggil kita yang dahulunya berdosa untuk mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara, kita dibenarkan, tetapi kita juga disucikan. Ketika kita disucikan, seperti Yohanes pasal yang ke-17, kita disucikan secara posisi yang dulunya kita berdosa. Sekarang kita menjadi orang-orang yang dikuduskan dan disucikan dan mendapatkan mandat ilahi, yaitu menjadi saksi bagi semua bangsa, menjadi saksi bagi dunia ini, menjadi saksi di tengah-tengah kacaunya dunia ini, sehingga kita membawa terang Tuhan, yaitu terang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita, dialah terang bagi jalan-jalan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, penyucian juga bicara dalam dunia ini adalah kita disucikan secara progresif. Ya, disucikan hari demi hari. Makanya ketika kita berdoa, Bapa kami, kita selalu berdoa, ampunilah kesalahan kami. Kita mengaku dosa setiap hari. Saudara, banyak orang yang tidak gampang untuk mengaku dosa. Saudara tahu? Kalau sudah melakukan dosa, besok saya berbuat dosa lagi. Pasti Tuhan mengampuni. Anugerah yang sejati tidak pernah dimainkan. Anugerah tidak dipermainkan oleh dosa, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia. Tetapi anugerah harus diresponi dengan iman yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita dipanggil untuk menjadi kudus, kita dipanggil menjadi kepunyaan Tuhan, kita sudah meninggalkan kegelapan dan masuk di dalam kehidupan yang terang. Demikianlah kita sebagai umat Tuhan, demikianlah kita sebagai gereja. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata eklesia, yaitu kita dipanggil dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Kita adalah imamat-imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dari saudara, kita harus memahami diri kita secara utuh sebagai orang-orang Kristen, bahwa karena salib Tuhan Yesus, kita dipisahkan dari dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan bahwa kerajaan dunia ini yang pertama adalah kerajaan yang dikuasai oleh si jahat, yaitu si iblis. Iblis selalu memberikan tipu muslihat. Iblis selalu menawarkan hal-hal yang menyenangkan. Bahkan iblis selalu menawarkan kepada orang-orang percaya yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan selalu melihat hati. Tuhan selalu melihat apa yang di dalam hati kita, bukan apa yang di luar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kualitas kekristenan bukan apa yang terlihat di luarnya saudara, tetapi apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang dilakukannya ketika dia di dalam kamar, apa yang dia dilakukannya ketika dia di dalam ibu-ibu ketika di dapur. Apakah tetap memuji Tuhan? Apakah tetap bersukacita? Apakah tetap bersyukur? Itulah kualitas kita. Seperti Daud saudara. Daud bukan dilihat dari seberapa dia muda. Daud bukan dilihat dari seberapa dia masih kemerah-merahan pada saat itu. Tetapi Tuhan tidak melihat fisik, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kita secara utuh. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat pikiran kita. Tuhan juga melihat perilaku kita di tengah dunia ini. Yang pertama, kerajaan dunia ini hanya dapat dikalahkan
kalau kita memiliki standar kerajaan Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, ketika kita ditebus, kita bukan menjadi milik dunia ini lagi, tetapi kita menjadi milik Allah. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita bisa melihat bangsa Israel ketika dia diperbudak di bangsa Mesir. Dan kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam kitab Keluaran. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana, ada pakaian yang tidak pernah rusak, ada tuntunan, ada kehadiran Tuhan. Kalau kita sudah mengalami penebusan daripada Tuhan, kita akan mengalami kehadiran Tuhan setiap hari. Hati kita akan mengalami yang namanya diperingatkan oleh Roh Kudus setiap hari. Makanya saudara, Rasul Paulus selalu mengatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Makanya saudara, Tuhan memanggil kita di tengah dunia ini untuk kita mencari perkara-perkara yang jauh lebih tinggi. Bukan perkara-perkara yang di bawah, bukan pikiran-pikiran duniawi, tetapi bagaimana pikiran surgawi yang tertanam di dalam diri kita. Pikiran surgawi adalah ketika saudara melihat orang yang kelaparan, saudara akan timbul belas kasihan. Ketika saudara melihat orang yang akan binasa, saudara memiliki kerinduan untuk bersaksi kepada mereka. Itulah pola pikir kerajaan Allah. Dan ketika saudara berfokus kepada kerajaan Allah, hidup saudara akan berarti. Yang dahulunya ketika saudara mencintai dunia, hidup saudara tidak berarti. Saudara mencari Tuhan, mencari kerajaan dan kebenarannya, hidup saudara menjadi hidup yang berarti di hadapannya. Yang ketiga saudara, Tuhan mendorong kita untuk tidak memiliki ilah lain, tidak memiliki idol-idol lain. Anak-anak muda mungkin suka K-pop, ya, suka artis-artis Korea. Ya, anak-anak laki-laki mungkin, anak-anak muda laki-laki mungkin hari ini lebih banyak main game daripada baca Alkitab. Atau mungkin bapak-bapak, ya, lebih banyak, oh Tuhan aku bagaimana cari uang, oh Tuhan aku bagaimana mencukupi keluargaku. Ya, idol saudara adalah kekhawatiran. Ibu-ibu mungkin saudara hari ini lebih banyak nonton TV, lebih banyak main Facebook, ya. Tetapi saudara, Allah tidak mau diduakan oleh apapun di masa pandemik ini. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita terfokus kepada Tuhan, tidak ada pertolongan lain selain Yesus. Kita akan mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu saudara, ketika bangsa Israel sudah mengenal Allah yang benar, tetapi saudara, dia membuat patung lembu emas. Dia membuat idol yang lain yang mereka sembah, yang sama seperti yang disembah bangsa-bangsa lain. Tuhan menimpakan hukuman kepada bangsa Israel. Tetapi saudara, kita harus mempunyai satu-satunya Allah yang layak disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah bangkit, ya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua menjemput saudara. Dan Alkitab mengatakan dalam Matius saudara, Tuhan aku sudah mengenal namamu, Tuhan aku sudah memberitakan namamu. Dan Tuhan berkata ketika datang kedua kali, aku tidak mengenal engkau. Betapa hancurnya hati kita, karena kita tidak melakukan kehendak Bapa kita. Kalau Tuhan mengirim kita di dunia ini, kita harus belajar untuk melakukan kehendak Bapa. Bukan kehendak, bukan keinginan sama seperti yang dunia tawarkan, tetapi kita melakukan seperti apa yang firman katakan, yaitu menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Pagi hari ini saudara, saya menantang saudara. Apakah saudara masih memiliki keinginan dunia? Apakah saudara masih memiliki keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan?
hari ini saudara, tanggalkan kesombongan, tanggalkan kamuflase, tanggalkan kemunafikan, tanggalkan keinginan-keinginan yang tidak berasal dari Tuhan, dan mulai berdoa seperti yang diajar oleh Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Banyak orang Kristen berdoa tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kehendak dirinya sendiri. Kehendak apa yang karena dia oleh mata, apa kehendak yang karena dunia tawarkan kepada kita. Tapi doa yang dijawab adalah doa yang karena kehendak Tuhan yang ada di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang panggilan kita membawa berita Injil di tengah dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ya, kita adalah garam dan terang dunia. Kita memiliki dampak, kita memiliki impact bagi dunia ini. Kita di dunia ini memiliki tujuan, yaitu menjadi saksi bagi dunia ini. Panggilan seorang orang Kristen adalah yang pertama, adalah bagaimana kita yang dulunya berdosa sekarang menjadi murid Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah, dan kita menjadi utusannya di tengah dunia ini untuk kita membawa berita Injil di tengah dunia ini. Saudara, sebagai umat-umat yang berkemenangan, sebagai umat-umat yang memperoleh pengharapan yang daripada Tuhan, saya mendorong saudara supaya saudara mulai meninggalkan keduniawian saudara, ya, keinginan-keinginan dunia, tetapi mulailah untuk mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup saudara. Apa yang ingin Tuhan mau dalam hidup saudara? Kalau saudara menjadi suami, saudara ingin menjadi suami yang seperti apa yang Tuhan mau. Kalau saudara menjadi istri, saudara ingin menjadi istri yang seperti apa yang Tuhan mau. Kalau saudara menjadi anak, saudara ingin menjadi anak yang seperti apa yang Yesus mau. Kalau saudara menjadi anak muda, Tuhan memanggil saudara seperti apa yang Tuhan mau. Maka dari saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita meninggalkan keinginan-keinginan dunia, dan kita mulai taat kepada Tuhan. Mulai bangun mezbah di tengah pandemik ini, mulai bangun doa di tengah pandemik ini, mulai banyak bersaksi di tengah pandemik ini, karena jerih payah saudara tidak akan pernah sia-sia. Alkitab mengatakan burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan percantik saudara. Apalagi saudara anak-anak Tuhan. Maka dari saudara, bukan dunia yang kita cari, tapi seperti Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa kami dipanggil untuk ke dalam dunia ini memiliki mandat yang besar, yaitu mandat shalom, mandat damai sejahtera, mandat Injil di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami menjadi murid-murid yang bersaksi di tengah dunia ini, bahwa kami sudah ditebus, kami sudah dibebaskan, dan saatnya kami, ketika kami menerima Roh Kudus, kami bersaksi di tengah dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kuasa Allah bagi setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dengan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai ibadah kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Sekarang kami bersatu hati untuk mengangkat suara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan pemerintahan negara ini. Pimpinan negara, presiden, wakil presiden, para pejabat, gugus tugas untuk penanganan COVID-19, kepala daerah, tingkat 1, tingkat 2, sampai ke kelurahan dan RT RW di mana kami tinggal. Berikan hikmat ya Tuhan.
dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Kami percaya Tuhan bahwa undang-undang hukum akan ditegakkan untuk melawan kejahatan, untuk membela kebaikan. Karena itu ya Tuhan, Engkau akan melindungi bangsa ini daripada para pemberontak. Berikan kedamaian dan ketentraman, sehingga setiap permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, untuk Menteri Kesehatan, untuk petugas-petugas kesehatan yang sedang menjalankan tugasnya. Biarlah Tuhan melindungi sehingga mereka tidak terpapar oleh virus ini. Mereka diselamatkan, dilindungi daripada segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami mengucap syukur karena Kau melindungi semua keluarga besar kami, Gereja Kasih Kristus Indonesia yang ada di berbagai daerah dan juga di Kota Bandung. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah imam besar kami yang agung. Ketika kami mohon pertolongan-Mu, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan makanan pada waktunya, Engkau memelihara kami, kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bersama-sama di tengah masyarakat. Bila Tuhan terus pakai kami ya Tuhan, sehingga kehadiran kami menjadi berkat. Tuhan pakai kami sehingga perbuatan kami menjadi berkat. Tuhan pakai kami sehingga perkataan kami dan pelayanan kami menjadi berkat. Sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tanda ajaib dan mukjizat menyertai pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari-hari yang akan datang ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah fisiknya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang kekurangan dilimpahkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa damai sejahtera dan ketenteraman akan menyertai seluruh jemaat. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, anak-anak kami yang masih studi, biarlah berikan kemampuan mereka untuk naik kelas, berikan kemampuan mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi, mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik. Terima kasih Bapa. Berkati kami orang tua untuk mendidik anak kami, sehingga anak kami bertumbuh secara rohani, jiwani, juga fisik ya Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan atas anak-anak kami semua. Pemuda remaja kami ya Tuhan, lindungi daripada pergaulan yang jahat, dan pagari mereka ya Tuhan dari pengaruh-pengaruh yang buruk dalam lingkungan. Bahkan kami berdoa supaya pemuda-pemudi kami yang sudah siap untuk menikah, supaya Tuhan memberkati pernikahan mereka ya Tuhan. Berikan jodoh yang seiman, yang sepadan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati generasi Gereja Kasih Kristus Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah ini. Kita akan menutup dalam doa. Mari bangkit berdiri di tempat masing-masing dan angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan. Turunlah ke atas kita semua anugerah dan berkat, rahmat dari Allah Bapa Pencipta langit bumi dan segala isinya. Terimalah kasih karunia, keselamatan dan perlindungan dalam Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik, Imam Agung, Imam besar kami yang telah
melewati segala langit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami berdoa, biarlah Roh Kudus turun ke atas kami semua, memenuhi kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang berhasil. Hidup kami dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kesucian, dalam kasih, dalam kebenaran. Terima berkat Tuhan untuk kehidupanmu, rumah tanggamu. Terima berkat Tuhan untuk studi, untuk pelayanan, untuk masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah beribadah di minggu ini. Kita akan beribadah lagi. Masih ada satu ibadah minggu kelima di bulan Mei. Karena itu siapkan hati kita untuk kita terus beribadah. Jangan jauh dari Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati kita. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.